Shalom, Bapak Ibu, muda-mudi remaja HKBP Jatiasi, dan juga saudara kami yang mengikuti kebaktian dari acara gereja HKBP Jatiasi. Dari Majelis HKBP Jatiasi, kami mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 587 ayat 1 dan 2. Bergemarlah menyanyikan kemuliaan namanya, dengan segenap hatimu menyanyikan namanya. Tiap hari, tiap malam, jangan Mazmur dan puji-pujian, nyanyikanlah baginya. Dengan musik yang indah, muliakanlah namanya. Bergemarlah memazmurkan firman dan pendamaian, dan redakan permusuhan, iri hati dan dendam. Kedamaian dari Tuhan haruslah diwujudkan. Kemurahan hati kita, tanda orang beriman. Berbahagialah semua yang lakukan firman-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang begitu ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, setelah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan cucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya.
Derengku Yesusi, haleluya, amen. Armahan boni, haleluya, amen. Anak dibata, arasi rohai, doholong nabi, haleluya, amen, amen. Dengarlah hukum Tuhan dari hukum yang ke-6 serta maksudnya. Hukum yang ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dari belenggu rantai dosa, aku datang, ya Tuhanku, agar hidupku tak bebaskan. Ku datang Yesus memulihkan hatiku, ku rasakan tenang jiwaku. Aku yang malang datang Tuhan, ku datang padamu. Keraguanku hilang sudah, aku datang, ya Tuhanku. Dasar imanku firman Tuhan, ku datang padamu. Yesus, Engkaulah harapanku, damai Kau beri dalam hatiku. Aku bahagia senang hatiku, ku datang padamu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu.
Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yesus Tuhanku di rumah Allah, asa mangihu Tuhan tokong, kau hirau aku ingani hawon, sonang di Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel minggu ini dari kitab Ulangan pasalnya yang 31 ayat 14 sampai ayat 22. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan.
Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini, dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab kesaksian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Allah serta memeliharanya. Kita mendengarkan lagu pujian persembahan dari Parhalado Kaum Bapak HKBP Jatiasi. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, berjelas olehnya
Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Nyanyikanlah nama Yesus, saksikan dengan tekun, sampai tiba akhir zaman, kita nanti di surga. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hamuna ale jolma, sai puji debata. Hamuna ale jolma, sai puji debata. Gok asini rohana, sahatu hitawon, dohot habonarona, sai hoto itoko. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada saat ini tertulis dari Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh
perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita saat ini adalah kesaksian Yohanes tentang kemenangan akan si iblis yang mengancam keimanan umat Tuhan selama di dunia ini. Kemenangan yang tentunya diperoleh atas dasar karya keselamatan serta karya pengorbanan Kristus. Dan ini adalah dasar satu-satunya yang mengalahkan kuasa iblis. Dan melalui kesaksian ini Yohanes mengajak jemaat mula-mula dan terlebih kita pada saat ini untuk merespon kemenangan tersebut dengan sukacita. Dan itulah yang dipertegas oleh Yohanes di ayat yang ke-12. Dia berkata demikian, karena itu bersukacitalah, hai sorga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Saudara-saudara yang terkasih, orang Kristen sebagai warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga yang dipenuhi oleh kekuatan dan damai dari Kristus, sudah seharusnya merespon ajakan tersebut dengan sungguh-sungguh. Caranya bagaimana? Pertama, dengan menghilangkan rasa khawatir dalam diri kita. Karena bagaimanapun kita tidak akan bisa bersukacita kalau masih ada rasa khawatir. Nah, pertanyaan kemudian yang muncul adalah dengan merebaknya kasus virus corona secara global, banyak orang percaya bertanya-tanya bagaimana cara untuk menanggapi kegelisahan yang semakin bertambah. Apa yang Allah inginkan kepada kita untuk dilakukan dalam menghadapi sebuah krisis kesehatan internasional yang sedang berkembang? Bagaimana kita seharusnya menolong dunia yang panik, termasuk kita di dalamnya? Tentu jawabnya adalah penting untuk diingat mengenai apa yang telah kita ketahui, bahwa kekhawatiran bukanlah teman kita dan panik bukanlah cara kita. Salomo mengingatkan kita, jika kamu lemah pada hari kesukaran, kecillah kekuatanmu. Tertulis di Amsal 24 ayat yang ke-10. Corrie ten Boom bersama dengan orang-orang beriman dari antara bangsa-bangsa memimpin dengan berani dalam menghadapi fasisme Nazis, sebuah bentuk lain dari virus yang mematikan. Dan dia mengingatkan kita, kekhawatiran tidak meniadakan kesusahan hari esok, hal itu meniadakan kekuatan hari ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, pada masa-masa krisis, dunia membutuhkan orang-orang yang kukuh, yang dikuatkan oleh anugerah Allah. Dan tentunya tidak mementingkan diri sendiri berdasarkan kuasa atau kekuatan dirinya. Kekhawatiran sekali lagi tidak menghasilkan apapun kecuali melemahkan hati dan pikiran. Dikatakan bahwa 90% dari hal-hal yang kita khawatirkan atau yang membuat kita panik tidak pernah terjadi. Sekali lagi, 90%
akan hal-hal yang kita khawatirkan atau yang membuat kita panik itu tidak terjadi. Lalu 10% kemudian atau 10% lainnya itu di luar kendali kita. Kalaupun terjadi. Selagi kita tetap berjaga-jaga melawan persoalan, pergumulan atau bahkan kondisi saat ini, yaitu virus atau penyakit yang sangat global, rasa khawatir tidak akan mengubah keadaan atau memperkecil peluang dari penyebarannya. Yang bisa kita lakukan adalah bertindak atau berbuat sesuatu agar virus tersebut bisa terputus dan tidak menyebar ke seluruh pelosok daerah atau kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita bisa melangkah menuju tindakan tersebut, tahap tersebut, kembali kepada hati dan pikiran kita. Rasa khawatir menghambat kekuatan kita, menghambat niat kita, tetapi rasa sukacita membuat kita semakin semangat untuk berbuat sesuatu. Dan ini yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat mula-mula. Ketika mereka itu diperhadapkan oleh berbagai penindasan-penindasan dan ancaman. Rasa khawatir mereka akan ancaman, rasa khawatir mereka akan penindasan-penindasan itu tidak bisa membuat mereka melangkah lebih baik menuju masa depan yang lebih baik juga. Oleh sebab itu mereka harus memikirkan sesuatu hal yang membuat diri mereka itu semakin semangat, yaitu ada kemenangan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada si iblis, sehingga itu bisa menjadi acuan kita untuk bersukacita, untuk bersemangat melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mencemaskan COVID-19 atau persoalan-persoalan lainnya hanya akan menambah masalah. Daripada cemas dan khawatir, Tuhan Yesus menyuruh kita untuk menanggapi dengan berdoa dan percaya kepadanya. Kita tidak perlu khawatir, terutama kita mengenal Dia yang telah mengalahkan dosa, kematian dan si iblis, sebagaimana yang disaksikan Rasul Yohanes dalam ayat yang ke-11. Mari kita ingatkan diri kita secara terus-menerus. Tenaga yang dipakai untuk khawatir sama banyaknya dengan tenaga yang dipakai untuk berdoa. Yang satu menghasilkan rasa damai, yang lainnya mengakibatkan kepanikan. Pilihlah secara bijaksana. Tetapi pada saat ini kita diminta untuk memilih pilihan yang telah diarahkan oleh Tuhan Yesus untuk berdoa sehingga rasa damai tumbuh dalam hati kita dan sukacita benar-benar terpatri dalam pikiran serta hati kita secara pribadi lepas pribadi. Saudara-saudara yang terkasih, jika Allah menyuruh kita untuk tidak khawatir tentang apapun, sebenarnya Tuhan memberikan satu pemahaman bahwa persoalan itu terbatas. Bahwa permasalahan itu sementara. Dia tidak terus-menerus dan kekal. Oleh sebab itu, sesuatu yang sementara, sesuatu yang tidak terbatas, tidak perlu kita khawatirkan. Karena kekhawatiran sekali lagi menghilangkan pengharapan kita akan masa depan yang lebih cerah. Tuhan juga menyuruh kita untuk bersukacita. Karena itu adalah cara agar kita bisa melangkah ke tahap yang selanjutnya yang diinginkan oleh Tuhan kita. Dan inilah cara yang kedua untuk merespon ajakan perikop ini. Dan kalau kita memakai tema minggu kita saat ini yaitu menyanyikan nyanyian baru, kita diajak untuk mengekspresikan pengalaman baru dengan Allah atas berkat dan perlindungan yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari.
Setiap pagi dalam menyongsong hari yang baru, orang yang dilindungi dalam perlindungan Tuhan merasakan berkat yang baru. Maka pujian yang kita naikkan ini dapat dikatakan sebagai nyanyian baru. Walaupun mungkin kita sering mengungkapkan pujian tersebut dan itu selalu dilantunkan dan dinyanyikan berabad-abad oleh orang-orang percaya, tetapi pengalaman baru ini akan selalu menjadi nyanyian baru dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi umat yang sudah mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, mereka akan dapat menyanyikan nyanyian baru yang timbul dari hati yang baru, sikap yang baru, keadaan yang baru. Allah menyukai pembaharuan dalam keadaan diri manusia. Dia membuat hal-hal yang baru, yaitu pemulihan-pemulihan yang membawa kepada perkara-perkara yang indah. Apalagi di kondisi yang mungkin kita rasakan baru bagi kita. Social distancing, physical distancing, bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan beribadah di rumah merupakan hal yang baru bagi kita. Namun ini bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baru, yaitu melakukan pemulihan-pemulihan yang membawa kepada perkara-perkara yang indah. Baik itu pemulihan diri kita dalam interaksi kita dengan keluarga kita, dengan saudara kita, bahkan dengan Tuhan sekalipun. Karena ini adalah sesuatu yang baru bagi kita dan ini bisa menjadi sesuatu pengalaman yang baru juga untuk kita tumbuhkan serta menjadi dasar agar iman kita semakin lebih kuat. Nah, salah satu pengalaman yang baru itu atau sesuatu yang baru itu adalah ketika kita bisa melayani di rumah kita masing-masing. Dengan kata lain, jangan karena kondisi saat ini stay at home, kita tidak bisa melayani atau berbuat sesuatu. Memutuskan untuk tidak keluar rumah bukan berarti terputus dari dunia luar. Kita bisa membagi kebaikan melalui media sosial yang ada. Kita bisa membagi pengalaman yang baru, yang kreatif dan berguna bagi orang lain melalui teknologi yang ada. Kita bisa memakai waktu yang ada untuk mendoakan yang sakit atau juga mendoakan para medis atau juga mendoakan pemerintah yang mungkin selama ini tidak pernah kita lakukan. Tetapi ketika Tuhan memberikan waktu kepada kita, pengalaman yang baru kepada kita dalam situasi pada saat ini, hal-hal itu yang belum pernah kita lakukan bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Terkhusus kepada orang tua yang selama ini mungkin disibukkan oleh pekerjaan atau aktivitas di luar rumah sehingga tidak bisa mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Mari pengalaman ini, kondisi yang baru ini kita pakai untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Sehingga nyanyian baru itu nyata dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga kita, baik di tengah pribadi kita, bahkan di tengah-tengah gereja kita. Selamat bersukacita dan tetap optimis bahwa kondisi saat ini hanyalah sementara karena kemenangan itu sudah terjadi dan jadilah pemenang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan pada kami, sehingga Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu bersama dengan keluarga kami dan mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu bersukacita karena kemenangan telah terjadi dalam hidup kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan ajar kami untuk selalu berhikmat dan bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mohon agar kiranya Tuhan memberkati kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga,
dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan segala apa yang kami perlu. Tuhanlah yang mencukupkan segala harapan dan kerinduan kami. Tuhanlah yang kiranya menganugerahkan di waktu-waktu yang Tuhan telah sediakan bagi kami, khususnya harapan kami agar pandemi global yaitu virus corona atau COVID-19 bisa hilang dari tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami pun bisa melakukan atau melaksanakan rutinitas kami, aktivitas kami, terlebih memuji dan memuliakan nama-Mu sebagaimana biasanya. Ya Tuhan, berkatilah para dokter, para medis, dan seluruh yang berperan serta untuk memutus rantai penyebaran virus corona, agar kiranya mereka dikuatkan, agar kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan semangat, dan juga keluarga mereka tetap Tuhan sertai di dalam ketenangan, di dalam hati yang penuh damai sejahtera serta sukacita. Lindungi kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Marlas ni rohahitaon mahamuji debata ayasini rohanai dobangotu rohatai umbain duaing mar dobui ison sadarion ison sadarion di baheni manggugobe mahitahon sude mamuji Tuhan Yesusi paharasi rohaku dali sihibain lasni rohatai tuaing nang sogote tuaing nang sogote. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.